Ya, selamat pagi saudara, kita sudah memasuki bagian ketiga dari liputan 6 pagi dan ini masih ada informasi lainnya, yaitu seorang sopir truk bersama keneknya ditahan polisi karena menabrak mobil patroli yang hendak bertugas di Kalianda, Lampung Selatan. Bahkan saudara, sang sopir ini nyaris diamuk warga karena sempat melawan polisi pada saat hendak ditangkap. Polisi sempat adu mulut dengan Andre, sopir truk yang telah menabrak mobil patroli di Jalan Lintas Sumatera Kota Kalianda, Lampung Selatan. Polisi akhirnya memaksa Andre turun dari kendaraannya dan meminta pertanggungjawaban karena dengan sengaja menabrakkan truknya ke mobil patroli yang sudah berhenti. Sebelumnya, truk dari arah Bandar Lampung menuju Bakahuni ini hendak diberhentikan polisi yang sedang melakukan patroli gara-gara ngebut. Karena dipepet, sang sopir tidak menghindari mobil patroli yang sudah berhenti di depan truk tapi menabraknya. Adri yang juga warga Lampung ini juga menolak saat tangannya diborgol karena melawan saat hendak dibawa polisi. Bahkan Andri juga sempat menolak saat digiring ke mobil yang akan membawanya ke Mapolres Lampung Selatan. Warga yang melihat aksi sopir truk pun marah. Meski sudah berada dalam mobil, beberapa warga masih berupaya memukuli Andri yang akhirnya dibawa ke Mapolres Lampung Selatan. Diduga, sopir truk Fuso ini menolak dihentikan karena memuat barang terlarang dan muatannya melebihi tonase. Jadi ada anggota di tengah jalan mau dijemput sama dia, kita kejar pakai mobil patroli. Mobil patroli rupanya ditabrak juga sama. Andri bersama kerennya langsung menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Selatan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung. Saatnya kita menyimak informasi serba-serbi pemilu. KPUD Purbalingga, Jawa Tengah, saudara, kemarin melakukan sosialisasi pemilu legislatif di rumah tahanan. Nah, ini sosialisasi kepada narapidana dianggap perlu agar mereka tetap bisa menyalurkan suara dengan benar. Sejak pukul 7 pagi, sedikitnya 120 narapidana di rumah tahanan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, tengah asyik mengikuti sosialisasi pemilu legislatif yang dilakukan oleh petugas dari KPUD Purbalingga. Sosialisasi di rutan Purbalingga ini sengaja dilakukan dengan cara khusus, yaitu diselingi dengan humor-humor segar. Mereka pun ternyata menyimak dengan serius ketika petugas KPUD menjelaskan tata cara menggunakan hak suara. Dengan cara penyampaian yang menghibur, diharapkan narapidana dapat mudah menerima penjelasan dari petugas KPUD. Gimana ya, udah tahu ini, saya udah arahkan semua kepada teman-teman semua, udah tahu caranya mencoblos atau caranya yang diutamakan 4 tahun udah tahu semua, Pak. Gitu. Oh, jadi tahu gitu? Udah jadi tahu, jadi saya udah arahkan atau saya kasih tahu semuanya pada rekan-rekan saya semua, terutama pada yang belum tahu, makanya saya udah tahu semua, sekarang udah diajarkan dari saya, sekarang udah tahu semua. Kepada para narapidana, petugas KPUD berpesan agar semua penghuni rumah tahanan berhak untuk mengenal politik. Para narapidana dituntut juga untuk berpartisipasi dalam pemilu legislatif mendatang, meski mereka kini berada dalam sel tahanan. Mereka kan lingkupnya tertutup ya, biar mereka tahu informasi tentang pemilu dan jangan sampai suara mereka itu sia-sia. Jadi kami mencoba sosialisasi tata cara pencoblosan yang baik. Jadi mereka biar suaranya itu tidak mubazir dan mereka juga punya inisiatif untuk memilih dan mensukseskan pemilu 2014. Sosialisasi pemilu di dalam rumah tahanan Purbalingga ini ditutup dengan suguhan musik dangdut yang dimainkan dengan sebuah gitar akustik oleh sejumlah narapidana. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ini sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara pemilu juga diberikan kepada para pelajar. Ini salah satunya sekolah yang mendapat sosialisasi ini adalah Sekolah Luar Biasa Pangudi Luhur, Jakarta. Selain dalam proses pengenalan, para pemilih pemula ini juga berkesempatan untuk mencoba mencoblos melalui simulasi. Ada yang berbeda di Sekolah Luar Biasa Pangudi Luhur, Kembangan, Jakarta, Rabu siang. Para siswa kedatangan tamu dari KPUD Jakarta Barat. Para petugas KPUD khusus datang untuk mengenalkan tata cara mencoblos untuk pemilu legislatif April mendatang. Selain memberikan penjelasan, mereka juga langsung mensimulasikan pencoblosan.
Tidak cukup berhenti di situ. Pemahaman para siswa berkebutuhan khusus ini soal tata cara pencoblosan juga dievaluasi melalui kuis tanya-jawab. Ada berapa partai di Jakarta? Baik para siswa maupun KPUD puas dengan acara sosialisasi kemarin dan dipastikan sudah paham bagaimana menggunakan hak suara. Kita enggak? Tidak. Berarti sudah paham semua? Iya. Apa aja yang sudah bisa dipahami? Sesuai keinginan. Apa? Sesuai keinginan. Sesuai keinginan. Oh, nanti akan mencoblos berapa? 1 atau 2? 1. Dicoblos atau dicontreng? Coblos. Kita merekrut Elan Demokrasi yang Pak Tiri tadi, yang dia memang sehari-hari tugasnya berhubungan dengan mereka, sehingga dalam penjelasannya juga tidak perlu kesulitan. Meski dipandang berhasil, KPUD Jakarta Barat berencana mendampingi peserta pemilu ini jelang pencoblosan 9 April mendatang. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Ribuan surat suara di gudang logistik KPUD Depok, Jawa Barat terbengkalai. Puluhan pekerja yang sebelumnya bekerja melipat suara kabur saudara lantaran tidak mendapatkan tempat penginapan yang layak. Tumpukan dus yang berisi surat suara ini seharusnya sudah dilipat, namun hingga kemarin dari 440 dus, baru saja sekitar 20-an dus yang sudah selesai dilipat. Sekitar 60 pekerja pelipat surat suara yang berasal dari Tangerang tiba-tiba saja hilang dan kabur. Diduga mereka pergi lantaran merasa ditelantarkan KPUD Depok. Selain mengeluh karena harus bekerja dan tidur di gudang KPU, di tempat itu hanya terdapat 1 kamar mandi untuk digunakan bersama. Komisioner KPUD Depok Nur Hadi mengatakan, meski ditinggal kabur para pekerja, pelipatan surat suara tetap akan selesai pada waktunya.